Shalom, perkenalkan nama saya Fitrian Sitanggang, NPM 21110068, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Renita Borusaragi, SPD, MPD. Baik, di video ini saya akan membahas tentang gangguan bahasa. Gangguan bahasa yang saya bahas ada 3 bagian. Yang pertama, kemampuan berbahasa. Yang kedua, ketidakkemampuan berbahasa. Dan yang ketiga, gangguan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu kemampuan pemorelan sejak dini. Dengan menguasai bahasa sebagai salah satu alat komunikasi, anak akan belajar untuk dapat saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, dan saling belajar dari yang lain dan meningkatkan kemampuan intelektual. Tapi ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan memperoleh bahasa. Yang kedua, tahap-tahap memperoleh bahasa pada ibu. Yang ketiga, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, perkembangan memperoleh bahasa. Dalam perkembangan memperoleh bahasa terdapat 4 permolehan. Yang pertama, permolehan fonologis. Yang kedua, permolehan morfologis. Yang ketiga, permolehan sintaksis. Yang keempat, permolehan semantik. Yang pertama, permolehan fonologis. Dalam permolehan fonologis, seseorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Hal ini sangat berbeda dengan binatang yang sejak lahir sudah memiliki sekitar 70% kapasitas maksimal otaknya. Dalam hal ini, binatang lebih cenderung dapat melakukan banyak hal setelah lahir, sedangkan yang terjadi pada manusia tidak demikian. Bayi hanya dapat menangis serta menggerak-gerakkan anggota badannya. Yang kedua, pemorelan morfologis. Pada pemorelan morfologis, yakni pada periode 2 kata, seseorang anak sudah mulai membuat kalimat terdiri dari 2 kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa 2 kata dasar yang dihubungkan. Hal ini terlihat dengan belum adanya afiksasi pada kata dasar yang dapat menimbulkan perbedaan arti kata, dan dalam proses merangkai kalimat, perubahan-perubahan terjadi pada pilihan kata yang menggunakan imbuhan dan kemudian diikuti diferensiasi morfologi, yaitu ketika seseorang anak mulai menggunakan kelas kata yang makin bervariasi. Di dalam diferensiasi morfologi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, pembentukan kata jamak. Yang kedua, pembentukan diminutif suspit atau verb lewat. Misalnya kata jurk atau rok orang dewasa, jurke rok anak. Yang ketiga, perubahan kata kerja. Yang ketiga, memperoleh sintaksis. Dalam ranah memperoleh sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu,
kata, ia hanya mengambilkan satu kata dari seluruh kalimat. Yang keempat, pemerolehan semantik. Dalam pemerolehan semantik, menurut De Vries, kesulitan yang dihadapi anak yaitu dalam menguasai kata-kata dieksis atau deictic words yang merujuk pada objek tanpa menyebutkan secara langsung nama objek yang dimaksud, seperti ini, itu, di sini, di sana. Selain itu juga dengan merujuk waktunya seperti sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok. Untuk itu, anak harus memahami perspektif penutur dalam beragam konteks. 2. Tahap-tahap pemulihan bahasa pada ibu. Dalam tahap-tahap pemulihan bahasa ibu terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap ocehan atau babbling stage. Yang kedua, satu kata atau hop linguistic stage. Yang ketiga, 2 kata atau two word stage. Yang keempat, tahap telegrafis atau telegrafis stage. 1. Tahap ocehan atau babbling stage. Bayi usia 6 bulan mulai mengoceh, mengucapkan sejumlah bunyi ujar tanpa makna atau beberapa penggal kata yang bermakna karena kebetulan saja. Mengoceh tidak tergantung masukan akustik atau yang didengar di sekelilingnya. 2. Tahap satu kata atau holoplastic stage. Tahap ini disebut tahap kalimat holoplastik atau dari kata holo, utuh, dan frase atau frase. Pada usia 1 tahun, anak mulai menggunakan serangkai bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Contohnya, mam untuk mengatakan suatu makan, ma untuk meminta mama ada di sini. Ketiga, tahap 2 kata atau two word stage. Anak usia paling lambat tahun 2 tahun sudah mulai mengucapkan ujaran 2 kata, misalnya mi, cu, yang artinya anak minta minum susu. Beberapa ungkapan yang diucapkan sering tidak bersubjek hubungan seperti infleksi, kata ganti orang, dan bentuk jamak yang belum digunakan. Yang terakhir yaitu tahap telegrafis atau telegraphic stage. Setelah melewati usia 2 tahun, anak dapat merangkai 3-4 kalimat bahkan lebih. Hubungan sintaksis dalam kalimat sudah tampak jelas, meskipun hingga usia ini yang menjadi topik pembicaraan ialah hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, yakni yang ada di tempat dan terjadi pada waktu itu. Here and now. 3. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Di dalam faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa ada 3 utama yaitu 1. Faktor usia, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga perbedaan individu. Yang pertama, faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudanya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Sejatinya proses pemerolehan suatu bahasa memiliki urutan yang sama apabila dimulai sejak usia dini maupun jika diawali pada usia dewasa. 2. Faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu. Perkembangan bahasa tersebut, anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan yang 3. Perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antar individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini, kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antara individu terdapat pada banyak faktor, misalnya integrasi, bakat, model,
kognitif, kepribadian, memori auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain-lain. Dalam pembahasan berikut, 3 faktor pertama yaitu integrasi, bakat, dan model kognitif dipandang paling berpengaruh pada faktor perbedaan individu. Yang kedua, ketidakkemampuan berbahasa. Yang ketidakkemampuan berbahasa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bahasa pada kondisi khusus. Yang kedua, gangguan berbahasa secara biologis. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara kognitif. Yang keempat, gangguan bahasa secara psikogenik. Yang kelima, gangguan bahasa secara linguistik. Yang pertama, bahasa pada kondisi khusus. Di dalam bab pada bahasa kondisi khusus ini kita membahas tentang bagaimana bahasa pada kondisi normal. Di sini kita mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus, diistilahkan kondisi khusus karena menyangkut kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun wicara. Yang selanjutnya, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Dan selanjutnya, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakkemampuan mengolah informasi linguistik. Dan untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhnya beberapa elemen berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem saraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Yang kelima, bejana pada bahasa. Kedua, gangguan berbahasa secara biologis. Dalam gangguan berbahasa secara biologis ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan akibat ketidakkemampuan organ. Yang kedua, gangguan mekanisme. Yang pertama, gangguan akibat ketidakkemampuan organ. Pada penderitaan tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. Yaitu gangguan pada mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru, dan hal ini disebutkan gangguan mekanisme berbicara. 3. Gangguan bahasa secara kognitif. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran, karena bahasa dipersyarati kemampuan manusia berkoneksi atau isi pikirannya diturahkan dalam ekspresi verbal. 4. Gangguan berbahasa secara psikogenik. Selain karena faktor kognitif, sebagaimana dijabarkan di atas, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama, lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Yang kelima, gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakkemampuan dalam pemerolehan dan di pemrosesan informasi linguistik. Di atas telah disinggung gangguan-gangguan berbahasa yang berkembang dari kelainan sejak lahir. Yang terakhir kita akan membahas tentang yang ketiga yaitu gangguan berbahasa pada anak. Dalam bab ini dijelaskan beberapa faktor facetus gangguan berbahasa pada anak. Selain itu juga dibahas hambatan belajar sebagai sebab akibat adanya gangguan berbahasa pada anak. Secara rinci, gejala gangguan berbahasa dijelaskan sesuai dengan jenis dan usaha yang ditekankan. Menyebabnya gangguan berbahasa pada anak,
deafness. Yang dimaksud bentuk ringan dari phonologic perception problem. Yang ketiga, cortical deafness atau total auditory agnosia congenital, auditory imperfection. Yang keempat, gangguan sensori pendengar yang parah. Bagian B, hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar atau learning disabilities. Gangguan berbahasa dan berkomunikasi menyebabkan hambatan memahami dan memproduksi bahasa. Kedua hal ini termasuk keluaran dari proses pengolahan informasi. Ada beberapa jenis gangguan berbahasa pada anak yang akan dibahas. Yang pertama, spektrum autisme atau SD. Spektrum autisme ini dibagi menjadi beberapa 6 bagian. Yang pertama, ADD atau HDH, PPD NOS. Yang kedua, B, PPD NOS. Yang ketiga, Asperger syndrome. Yang keempat, Rett disorder. Yang kelima, Hurler syndrome. Yang keenam, Landau-Kleffel syndrome. Dan yang kedua, aklasia lisan. Yang ketiga, dileksia. Yang keempat, gagap atau stuttering. Yang kelima, spastic language impairment. Yang keenam, cerebral palsy.